Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pendengar setia kisah horor 24. Di sebuah desa kecil yang bernama Desa Melati, terdapat sebuah pohon melinjo tua yang berdiri kokoh di pinggir hutan. Pohon itu berbeda dari pohon lainnya. Batangnya besar, kulitnya kasar, dan dahan-dahannya seolah melambai seperti tangan raksasa. Banyak cerita menyeramkan yang beredar tentang pohon ini, tetapi warga desa lebih suka mengabaikan cerita tersebut, menganggapnya hanya tahayul yang diwariskan turun-temurun. Namun, tidak semua penduduk takut pada pohon melinjo itu. Salah satunya adalah Ardi, seorang pemuda yang dikenal pemberani dan keras kepala. Dia sering mengejek teman-temannya yang takut mendekati pohon tersebut. Kuntilanak, hantu, semua itu cuma omong kosong. Kalau ada kuntilanak di pohon itu, kenapa aku tidak pernah melihatnya? Katanya suatu sore di warung kopi desa. Ucapan Ardi membuat banyak orang geleng-geleng kepala, termasuk Pak Soleh, seorang tetua desa yang dikenal bijak. Ardi, kata Pak Soleh dengan nada serius, pohon melinjo itu bukan sembarang pohon. Banyak kejadian aneh yang terjadi di sana. Orang-orang yang berani mengganggu pohon itu selalu mengalami hal buruk. Jangan sombong hanya karena kau belum merasakan sendiri. Namun, Ardi hanya tertawa. Kalau begitu, aku akan membuktikan pada kalian bahwa semua cerita itu bohong. Besok, aku akan memetik buah melinjo dari pohon itu dan membawanya ke sini. Keesokan harinya, Ardi berangkat ke pohon melinjo tua dengan membawa parang dan karung. Matahari mulai condong ke barat saat dia tiba di sana. Suasana di sekitar pohon itu terasa aneh. Angin yang tadinya sepo-sepo mendadak berhenti, membuat udara terasa pengap. Burung-burung yang biasanya berkicau juga menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Namun, Ardi mengabaikan semuanya. Dia mengikat kain di pinggang, menghunus parangnya, dan mulai memanjat pohon itu. Baru beberapa cabang dia panjat, suara aneh mulai terdengar. Awalnya seperti tawa kecil, lirih dan jauh, tetapi lama-lama suara itu semakin jelas. Kau datang juga. Ardi berhenti sejenak. Siapa itu? Teriaknya. Namun, tidak ada jawaban. Dia mengguncang kepalanya, menganggap itu hanya halusinasi. Ketika Ardi mencapai cabang tempat buah melinjo berlimpah, dia mulai memetik satu persatu. Namun, tiba-tiba, sebuah suara berat bergema di sekitarnya. Kau mengambil milikku. Seketika,
Suasana menjadi gelap. Langit yang tadinya berwarna jingga berubah menjadi hitam pekat, meski matahari belum sepenuhnya terbenam. Ardi merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Dia menoleh ke kanan dan melihat sosok wanita berdiri di salah satu cabang pohon. Rambutnya panjang terurai hingga menutupi wajahnya, dan gaunnya yang robek-robek melambai meski tidak ada angin. "Siapa kau?" teriak Ardi, mencoba terdengar berani meski tubuhnya gemetar. Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia melayang mendekat. Wajahnya yang tadinya tersembunyi kini terlihat jelas. Pucat, dengan mata hitam pekat dan senyum yang memamerkan deretan gigi tajam. "Kembalikan milikku," katanya dengan suara menggelegar. Ardi terpaku. Tangannya yang memegang parang gemetar hebat. Dia mencoba memotong salah satu cabang untuk turun, tetapi ranting itu seolah-olah berubah menjadi hidup, melilit tubuhnya. Dia menjerit, namun suaranya seolah tercekik oleh udara di sekitarnya. Keesokan paginya, warga desa menemukan Ardi terbaring di bawah pohon melinjo. Tubuhnya kaku, matanya melotot ketakutan. Anehnya, di sekeliling tubuhnya berserakan buah melinjo yang sudah menghitam, seperti diserap seluruh sari buahnya. Ardi masih hidup, tetapi dia tidak berbicara sepatah kata pun. Matanya kosong, dan dia terus menggenggam segenggam buah melinjo kering. Pak Soleh yang datang ke lokasi hanya bisa menghela napas panjang. "Dia telah memperingatkan kita," katanya pelan. "Kuntilanak itu adalah arwah seorang wanita yang dulu dihukum mati di tempat ini. Konon, dia dituduh mencuri hasil panen warga dan dikuburkan di bawah pohon melinjo ini. Rohnya tidak pernah tenang, dan dia melindungi pohon ini dengan nyawanya." Sejak saat itu, Ardi tidak pernah kembali menjadi dirinya yang dulu. Dia hanya duduk di depan rumahnya, memandang kosong ke arah hutan. Sesekali, dia menggumamkan kata-kata yang tidak jelas, seperti memohon ampun kepada sesuatu yang tidak terlihat. Warga desa semakin yakin bahwa pohon melinjo tua itu bukan pohon biasa. Mereka memasang sesajen di bawah pohon setiap malam Jumat, berharap arwah wanita itu tidak mengganggu mereka lagi. Pohon itu menjadi tempat yang tabu, dibiarkan tumbuh liar tanpa ada yang berani mendekat. Namun, teror belum berakhir. Beberapa bulan setelah kejadian itu, seorang pedagang keliling bernama Joko yang tidak mengetahui cerita pohon melinjo itu memutuskan untuk beristirahat di bawahnya. Dia kelelahan setelah berjalan jauh dan melihat pohon itu sebagai tempat yang teduh.
Tanpa ragu, dia duduk bersandar pada batang pohon, bahkan memungut beberapa buah melinjo yang jatuh untuk dibawa pulang. Ketika malam tiba, Joko tidak kembali ke desa berikutnya seperti yang dijadwalkan. Warga desa menemukan tubuhnya tergantung di dahan pohon melinjo keesokan harinya, dengan wajah membiru dan ekspresi ketakutan yang mengerikan. Di bawahnya, buah melinjo yang dia kumpulkan berubah menjadi tumpukan buah hitam, layu, dan berbau busuk. Pak Soleh yang kembali dimintai nasihat memperingatkan warga desa sekali lagi. Jangan pernah menyentuh pohon itu, bahkan untuk berteduh. Kita harus menghormati yang sudah mati dan tempat istirahatnya. Jika tidak, dia akan terus mencari korban. Sejak kejadian itu, warga desa mulai menjauhi area tersebut, bahkan membuat pagar bambu di sekitar pohon untuk mencegah orang luar mendekat. Namun, setiap malam, suara tawa lirih masih terdengar. Sebuah peringatan abadi bahwa pohon melinjo itu akan selalu menjadi rumah bagi sang kuntilanak. Dan di dalam kegelapan malam, ketika angin hutan berhembus melewati desa Melati, sosok wanita itu sering terlihat melayang di antara dahan, menunggu orang berikutnya yang berani mengusik pohon keramatnya. Hihi, siapa yang berani berikutnya? Terima kasih telah menonton video channel kami. Tunggu video kisah horor 24 berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik lonceng notifnya agar tidak ketinggalan cerita kisah horor berikutnya.